Tagar STY out menggema di sosial media usai pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong gagal meramu 10 pemain naturalisasi untuk menahan gempuran Jepang. Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, meski Shin Tae-yong menurunkan 9 pemain naturalisasi sebagai starter line up. Shin Tae-yong hanya menurunkan Rizky Ridho dan Yakob Sayuri dari pemain Liga 1 dan sisanya adalah pemain naturalisasi yang kini tampil di berbagai belahan dunia. Sayangnya, hal tersebut tak mampu menahan gempuran tim lawan. Bahkan timnas Indonesia kebobolan lebih dahulu dari gol bunuh diri Justin Hubner saat pertandingan baru berjalan 35 menit. Babak pertama pun ditutup dengan skor 0-2 setelah Takumi Minamino menjawab tantangannya untuk mencetak gol di Stadion GBK. Alih-alih menambah pundi gol, timnas Indonesia kembali kebobolan dengan gol Hidemasa Morita di menit 49 dan Yukinari Sugawara di menit 69. Tagar STY out pun menggema dengan ketidakpuasan atas skema permainan dari pelatih asal Korea Selatan. Meski sudah didukung penuh dari PSSI dengan mengejar deadline naturalisasi Kevin Dix, sayangnya hal tersebut tak berpengaruh banyak pada pertandingan ini. Pelatih wajib disalahkan, ST wajib out setelah lawan Arab entah hasil menang, imbang, kalah. Cari pelatih buat mempersiapkan tim bulan Maret, memang ini pelatih cocoknya untuk tim yang baru berkembang seperti U23 atau U20. Tulis salah satu pengguna X dikutip Sabtu, 16 November 2024. Tak masuknya nama Elinor Reijers dalam daftar susunan pemain dan tak lagi ada Elkan Bagot dalam daftar skuad Garuda pun menjadi sorotan netizen. Padahal, PSSI sudah kejar deadline untuk bisa menaturalisasi Elinor Reijers secepatnya demi membela timnas Indonesia. Eliano tidak dimainkan dan Elkan Bagot tidak dipanggil. Malah Rafael Struijk dan Nathan Choeon main jelek tidak cepat diganti. STY sudah 4 tahun di kontrak PSSI, tidak bisa bahasa Indonesia dan Inggris. Bagaimana lancar kasih instruksi? Kritik netizen lainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong pun dianggap gagal untuk meramu 9 pemain naturalisasi. Elinor Reijers harus main lawan Arab, El Klemer, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen harus dicadangkan dulu lawan Arab, tulis netizen lainnya. Usai pertandingan ini, timnas Indonesia akan menjamu tamu lainnya, Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Shin Tae-yong bongkar penyebab timnas Indonesia dibuat tak berkutik saat lawan Jepang. Ragnar Oratmangoen disorot tajam, pelatih timnas Indonesia bongkar alasan skuad Garuda kalah telak di laga kontra Jepang. Salah satunya karena peluang emas yang gagal dimanfaatkan Ragnar Oratmangoen. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan penyebab kekalahan telak skuad Garuda dari Jepang. Timnas Indonesia harus menyerah di tangan Jepang dengan skor telak 4-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu sendiri berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. 4 gol yang tercipta melalui Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Yukinari Sugawara, dan gol bunuh diri dari Justin Hubner. Melihat anak asuhnya harus menelan kekalahan telak, Shin Tae-yong beralasan jika timnas Indonesia tak diunggulkan dari berbagai aspek. Meski skuad Garuda sudah melakukan persiapan dengan sangat baik, namun hal itu tak mampu untuk menghentikan keperkasaan Jepang. Mulai dari FIFA ranking, semua sisi, memang kita kalah. Padahal kita mempersiapkan pertandingan ini dengan kerja keras yang sangat baik, ujar Shin Tae-yong usai laga di SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Sangat disayangkan hasilnya seperti ini. Memang sepak bola seperti itu, tidak mudah bagi pemain menjaga levelnya sampai laga selesai 90 menit, tambahnya.
Shin Tae-yong juga membeberkan salah satu penyebab timnas Indonesia harus menyerah dari Jepang dengan skor telak. Pelatih asal Korea Selatan itu sangat menyayangkan peluang emas yang dimiliki timnas Indonesia pada awal babak pertama. Menurutnya, Ragnar Oratmangoen tak mampu memanfaatkan peluang dengan baik sehingga skuad Garuda gagal mencetak keunggulan terlebih dahulu. Akan tetapi, di awal kita dapat peluang yang sempurna. Namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar, jelas Shin Tae-yong. Mungkin yang jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah, lanjutnya. Kendati begitu, Shin Tae-yong mengaku tak mau mencari-cari alasan atas kekalahan yang dialami timnas Indonesia. Ia menyebut jika para pemain skuad Garuda akan melakukan sejumlah evaluasi demi menatap laga selanjutnya kontra Arab Saudi. Namun, saya tidak mau beralasan karena kita kalah. Saya akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan lebih baik lagi, pungkas Shin Tae-yong. Pemain muda bertalenta, Mauro Zijlstra, yang saat ini memperkuat tim U21 FC Volendam, kini menjadi salah satu calon pemain naturalisasi yang sedang diincar oleh PSSI. Posisi Mauro Zijlstra sebagai penyerang sejalan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang tengah mencari striker asing guna mempertajam lini serang skuad timnas Indonesia. Belakangan ini, PSSI memang semakin gencar dalam rekrut pemain keturunan untuk memperkuat timnas di setiap lini. Kali ini sedang mencari posisi penyerang. Setelah sukses membawa Kevin Dix bergabung dengan skuad timnas Indonesia, kabarnya PSSI kini mengarahkan pandangan mereka pada Mauro Zijlstra yang memiliki garis keturunan Indonesia dari Bandung. Mauro Zijlstra sendiri telah menyatakan harapannya agar proses naturalisasinya bisa segera dipercepat. Mauro Zijlstra mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI telah terjalin. Ia telah menyerahkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan dan kini tinggal menunggu kelanjutan dari pihak PSSI. Saya sudah menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Sekarang tinggal menunggu kabar dari PSSI untuk segera terbang ke Indonesia, ungkap Mauro Zijlstra. Meski begitu, pemain berusia 19 tahun ini belum mengetahui pasti kapan proses naturalisasinya akan rampung dan menanti kepastian dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Dukungan penuh dari Ketua PSSI, yang dikenal memiliki pengalaman dalam sepak bola Eropa serta pernah menjadi pemilik klub ternama Inter Milan, menjadi angin segar dalam memperlancar proses naturalisasi pemain keturunan ini. Kehadiran sosok pemimpin PSSI yang berpengalaman di dunia sepak bola internasional diharapkan akan mempercepat proses bagi pemain-pemain yang diincar. Berita ini semakin ramai diperbincangkan setelah diungkapkan oleh Yusa Nugraha pada Kamis, 7 November 2024. Yusa yang berkomunikasi langsung dengan Mauro Zijlstra melalui pesan Instagram menjelaskan bahwa sang calon naturalisasi ini sangat siap untuk kembali beraksi di lapangan dan tak sabar menanti proses naturalisasi berjalan lancar. Lahir di Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004, Mauro Zijlstra telah mengukir sejumlah prestasi di level junior. Pemain yang memiliki postur tubuh tinggi menjulang, yakni 1,88 meter, ini menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang yang tangguh di udara. Pada tahun 2022, Zijlstra memulai kiprahnya di NEC Nijmegen U21, di mana ia sukses mencetak 12 gol dan 1 assist dari 26 pertandingan, catatan yang cukup impresif bagi pemain muda seusianya, menjadikannya sosok target man yang ideal untuk lini depan. Jika proses naturalisasi Mauro Zijlstra berjalan lancar, ia diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia dan memberikan kontribusi berarti bagi skuad timnas Indonesia. Sosok Mauro Zijlstra dengan kelebihan dalam duel udara serta ketajaman dalam mencetak gol dinilai cocok untuk menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia.